Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk belajar PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan tujuan negara. Satu, fungsi negara. Satu, sebagai stabilisator, yaitu menjaga ketertiban, yaitu law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat. Dua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang. Tiga, mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih. Yang keempat, menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. A. Fungsi negara menurut para ahli. Menurut Montesquieu menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok. Yang pertama ada fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati, yaitu fungsi mengadili. Nah, teori ini ya, menurut Montesquieu, teori ini dikenal sebagai teori trias politika. Masing-masing fungsi ini terpisah satu dengan yang lainnya. Menurut Goodnow ya, fungsi negara menjadi dua tugas pokok, yaitu policy making, yaitu membuat kebijakan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Yang kedua adalah policy executing, yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan. Menurut Muhammad Kusnardi SH, membagi fungsi negara menjadi dua bagian, yaitu satu, menjamin ketertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara harus menjamin terciptanya ketertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewasa ini, fungsi ini sangat penting, yaitu setiap negara berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomis. Itu menurut Muhammad Kusnardi. Nah, B, fungsi atau tugas negara secara umum. Yang pertama ada fungsi esensial, mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini meliputi tugas internal, yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara, serta melindungi hak milik setiap orang. Dan tugas eksternal, yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas esensial ini sering disebut sebagai tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dan negara manapun di dunia. Yang kedua, ada tugas fakultatif. Tugas ini, mohon maaf ya, tugas ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Contohnya, menjamin kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat. Dua, tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketentraman semua rakyat yang menjadi bagiannya. Selanjutnya, ada sikap semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu, ada nasionalisme. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan, dan kesukuan. A. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme di sini diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya secara tinggi atau berlebih-lebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. Nah, paham ini dikenal dengan istilah chauvinisme. Misalnya yang pernah dianut oleh bangsa Italia ya pada masa pemerintahan Mussolini, kemudian di Jepang pada masa Tenno Haika, dan di Jerman pada masa Hitler.
Yang B, nasionalisme dalam arti sempit ya, adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Nah, kita biasanya itu menganut nasionalisme dalam arti luas. Selanjutnya, dua, patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerela berkorbanan untuk bangsa dan negaranya. Tadi nasionalisme itu cinta tanah air ya, kalau untuk patriotisme itu rela berkorban seperti itu. Nah, menurut patriotisme itu dapat diterapkan di lingkungan ya, semangat kebangsaan dalam arti luas ini dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar dengan cara satu atau A ya, keteladanan atau teladan merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Nah, keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan seperti rumah ya, keluarga, sekolah, instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat luas. Nah, keteladanan bisa dimulai dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri. Contohnya, bekerja keras dan disiplin dalam mengejar prestasi, membayar pajak tepat waktu, mematuhi tata tertib berlalu lintas, mau melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, tidak melakukan korupsi, dan sebagainya. B. Pewarisan. Pewarisan atau warisan merupakan cara atau proses menurunkan, memberikan, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain. Nah, pewarisan semangat kebangsaan adalah cara-cara menurunkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya atau kepada generasi muda ya, dari generasi tua ke generasi muda. Contohnya, tulus ikhlas dalam membantu orang yang terkena musibah, berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah, terbiasa belajar dan bekerja tepat waktu, dan sebagainya. Yang C yaitu ketokohan atau tokoh merupakan sosok seseorang yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat. Nah, dalam semangat kebangsaan, ketokohan perlu dijadikan sandaran atau pedoman ya, atau referensi guna memberikan motivasi dan semangat bagi generasi muda. Contohnya, berupaya selalu mengambil inisiatif dalam hal-hal kebaikan, ya, contohnya kerja bakti, membantu sesama dan belajar, tidak cepat puas dalam suatu prestasi, ingin selalu memberikan yang terbaik, rajin membantu atau sedekah kepada orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Terima kasih ya, materi hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita ke bab baru ya, yaitu bab 2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Semoga pengetahuan tadi bisa dipahami dengan mudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.